Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di YouTube di mata kuliah Manajemen Permasalahan Organisasi dan Bisnis, di mana ini merupakan pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa dengan mudah memahami apa yang akan kita bahas hari ini. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni warzuqni rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita bahas untuk pertemuan 10 ini adalah tentang mengelola biaya dan perubahan perilaku. Ini sebetulnya menyambung dengan materi yang pertemuan 9, yaitu mengelola produk gitu ya. Dan memang kalau ada pertanyaan, Pak, kok seperti kembali ke pembahasan-pembahasan yang awal-awal? Ya, karena di pertemuan yang setelah UTS ini, artinya dari pertemuan yang ke-9 dan seterusnya, sampai dengan pertemuan 15, akan membahas secara detail bagaimana strategi di dalam manajemen pemasaran organisasi dan bisnis atau pemasaran sosial sehingga bisa betul-betul difahami oleh kita semua ya. Dan hari ini merupakan pembahasan yang kedua setelah yang pertama kemarin mengenal lebih detail bagaimana pengelolaan atau manajemen eh, penawaran dari produknya ya, perubahan perilakunya. Di mana ada 3 jenis produk, ada produk inti, ada produk tambahan, yaitu perilakunya, dan pendukungnya, augmentednya, gitu ya, yang biasanya bersifat tangible, begitu. Nah sekarang kita akan mengelola biaya. Sederhananya di dalam mengelola biaya di dalam manajemen pemasaran adalah bagaimana kita sebagai manajemen atau pengelola atau penyelenggara ini menawarkan produk atau perilaku yang baru dengan biaya yang serendah-rendahnya, ya, ditambah dengan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sehingga halayak sasaran atau eh, konsumen gitu ya dalam manajemen komersil itu akan merasakan betul tentang nilai dari perilaku baru yang kita tawarkan. Ya, sekali lagi, jadi untuk pengelolaan biaya ini kita usahakan bagaimana seminimal mungkin biayanya dan semaksimal mungkin manfaatnya sehingga nilainya akan terasa lebih baik karena manfaatnya lebih besar dibanding dengan nilai dari perilaku yang baru. Kita langsung masuk pada kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama diharapkan semua bisa mengingat kembali mengenai apa yang sudah kita bahas, kemudian bisa memahami apa yang sudah kita bahas juga, dan dari pemahaman itu kemudian muncul definisi-definisi atau penjelasan-penjelasan yang dapat saudara kembangkan berdasarkan dari pemahaman itu sendiri, gitu ya. Kemudian applying, ya, menggunakan konsep yang sudah kita bahas ini sebagai pedoman kerja, ya. Kalau suatu saat saudara walau alam bisawab berarti bekerja di bidang manajemen pemasaran sosial atau tidak, gitu ya. Namun kalau digunakan di manajemen sosial, bekerja di posisi itu, ya ini bisa digunakan. Mohon maaf ini kalau suaranya agak terlalu ribut dengan suara genting karena di sini sedang hujan ya. Bukan masalah hujannya sebetulnya, ini masalah mic-nya aja yang kurang bagus ya. Kita tidak boleh menyalahkan cuaca, hadirin. Baik, yang keempat, kemampuan akhir yang diharapkan adalah menganalisis ya, yaitu bisa mengidentifikasi hubungan antar konsep. Nah, konsep yang akan kita bahas di dalam pertemuan yang kelima ini tentu sudah tidak asing lagi bagi saudara yang sekarang berada di semester 7. Ya, ini konsep di dalam pemasaran yang pertama adalah konsep nilai, kemudian konsep biaya, dan konsep manfaatnya. Ya, konsep nilai diperoleh dari manfaat dibandingkan dengan biaya. Ya, konsep biaya artinya pengorbanan yang dikeluarkan oleh halayak sasaran kita.
dan manfaat adalah sesuatu yang akan diterima oleh eh, halayak sasaran. Sesuatu produk atau kampanye itu atau perilaku yang baru itu dipandang akan bernilai kalau minimal sama ya, dengan ekspektasi yang diharapkan ya. Jauh lebih baik kalau aktualnya ternyata lebih bagus dengan nilai yang dipersepsikan ya. Lalu nilai yang dipersepsikan bisa diperoleh dari apa kata lingkungan. Kalau misalkan perilaku yang baru dikatakan A, B, C, D, E manfaatnya, lalu ternyata aktualnya Anda merasakan hanya A dan B saja, nah itu maka halayak sasaran tersebut bisa saja kecewa ya kalau memang yang diharapkan tidak sesuai dengan aktualnya. Dan apalagi kalau biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Oke, jadi sebaiknya sebagai penyelenggara, sekali lagi Bapak ingatkan, kita harus bisa mengelola bagaimana biaya perilaku baru itu harus lebih sedikit, harus lebih kecil dibanding manfaat yang diterima. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nanti ada caranya ya. Dalam pembahasan ini ada tentang biaya moneter, biaya non moneter, begitu juga dengan manfaat, manfaat moneter dan moneter. Lalu kemudian kita bisa hitung di situ, lalu kita bisa bandingkan apakah biayanya lebih kecil atau lebih besar. Baik, kita langsung masuk saja. Pendahuluannya ini mohon maaf Bapak sekarang banyak menggunakan kata-kata saja, kalimat-kalimat seperti ini karena belum menyiapkan secara gambarnya. Jadi mohon maaf kalau kekurangan dalam presentasi gambar-gambarnya ini tidak dimunculkan ya. Namun dengan susunan kata atau apa cara berpikir seperti ini bisa tetap dipahami oleh kita semua. Oke, pendahuluannya adalah misalkan kita mengenal masalah yang ada di dalam masyarakat itu adalah sampah. Fenomena sampah ini merupakan sampah objek yang tidak akan mungkin tidak ada di dunia ini karena setiap aktivitas pada umumnya itu menghasilkan sesuatu sisa yang tidak bisa digunakan oleh konsumennya. Yang kemudian itu bisa dikatakan sebagai kategori sampah, begitu ya. Adapun sampah yang kita ketahui selama ini ya pada umumnya adalah ada sampah kering, ada sampah basah, ada sampah yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang. Ada sampah yang tidak membahayakan dan ada juga sampah yang membahayakan. Semua jenis sampah-sampah itu tentu pengelolaannya berbeda-beda. Ada yang kemudian dikelola secara sendiri, swadaya, ya di rumah masing-masing masyarakat atau warga, lalu terselesaikanlah masalah itu ya, masalah sampah ini. Ada yang perlu diolah secara pabrikan dengan atau industri ya, dengan membutuhkan mesin yang besar, biaya yang besar juga, waktu yang besar juga, kemudian metode yang begitu rumit begitu ya, untuk sampah-sampah yang berbahaya atau sampah-sampah yang elektronik dan sebagainya ya. Nah, permasalahan sampah itu ada di dalam pengelolaan sampahnya. Bagaimana sampah dimulai dari masyarakat ya, dimulai dari rumah yang tidak dipilah sehingga membuat lama dalam proses pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah, gitu ya. Ada juga yang sampah itu selain tidak dipilah juga sampahnya yang tidak dikelola dengan baik secara time schedule sehingga menumpuk menjadi sampah-sampah yang gunung-gunung sampah yang cukup mengganggu baik penglihatan, penciuman, begitu ya, sehingga menjadi polusi udara, polusi apa namanya penglihatan juga kotor bahkan sampai kepada penyakit. Nah, itulah yang terjadi di dalam pengelolaan sampah. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, yang bertanggung jawab seyogianya kita semua bertanggung jawab. Kita sebagai masyarakat yang baik, ya, yang dimana sampah itu dihasilkan oleh kita sendiri, nah, maka sebaiknya juga kita turut mengelola,
turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah tersebut, ya. Nah, namun alangkah baiknya memang ada satu lembaga, ya, selain pemerintah tentunya, ini swasta yang bisa membantu pemerintah juga membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut. Nah, adapun strategi yang bisa dilakukan oleh penyelenggara itu adalah bagaimana pengelola tersebut atau penyelenggara tersebut, ya, mendeliver manfaat, ya, yang besar baik program-programnya tentang pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Tentu manfaat ini yang harus lebih besar dibandingkan dengan biaya perubahan perilaku. Nanti kita akan sampai pada manfaat seperti apa dan jenis-jenis biaya juga seperti apa, ya, pada slide-slide yang berikutnya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang biaya dulu, yang jenis biaya dulu, ya. Ada biaya moneter, itu, dan biaya non moneter. Biaya moneter itu selalu dikaitkan dengan uang, ya, di mana misalkan ada peralatan yang harus dibeli, ya, untuk memilikinya, berarti termasuk dalam biaya moneter. Dan biaya non moneter itu selain uang tadi, ada biaya psikis, biaya waktu, biaya tenaga, gitu ya, dan biaya mental, pikiran, ya, bisa dikatakan psikis juga boleh, ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas apa saja strategi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat, karena itu yang menjadi PR bagi penyelenggara pemasaran sosial. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, berikutnya adalah kategori utama dan jenis biaya. Sebelum kita masuk pada apa saja kategori utamanya dan jenis biayanya, pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi biaya, ya. Mana yang termasuk biaya keluar, mana yang termasuk biaya masuk. Biaya keluar itu adalah biaya yang selalu dikaitkan dengan perilaku yang lama, dan biaya masuk itu dikaitkan dengan perilaku yang baru. Contohnya misalkan program kampanyenya adalah supaya masyarakat berhenti merokok. Maka biaya keluarnya adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan perilaku yang lama, yaitu membeli rokoknya atau membeli nikotinnya, begitu ya. Kemudian termasuk ya tenaga untuk membeli rokok, pikiran untuk membeli rokok, dan seterusnya. Nah, biaya masuk adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan perilaku yang baru. Biaya untuk berolahraga, membeli sepatu, misalkan membeli baju olahraga, kemudian membeli mesin apa namanya treadmill, gitu ya, sehingga bisa berolahraga di rumah, misalkan begitu. Atau biaya cek kesehatan yang rutin, nah itu biaya masuk, gitu ya, karena berkaitan dengan perilaku yang baru, yang merupakan peralihan atau penerimaan dari perilaku yang penolakan perilaku yang lama dan menerima perilaku yang baru, ya. Nah, biaya moneter ini adalah harga layanan yang berwujud. Jadi, yang tadi Bapak berikan contohnya, selalu berkaitan dengan hal-hal yang terlihat atau tangible. Misalkan beli eh, untuk pengelolaan sampah, kita harus beli tongnya, gitu ya. Untuk em, supaya hidup lebih sehat, maka kita perlu olahraga, beli sepatunya, beli baju olahraganya, gitu ya. Kemudian untuk kesehatan lagi, kita beli alat kesehatan, misalkan alat pijat di rumah, atau misalkan minyak minyak oles tertentu yang kemudian bisa mempercepat pemulihan dari proses kemarin perilaku lama, yaitu merokok tersebut, gitu ya. Itulah yang dimaksud contoh-contoh, ya, dan definisi dari biaya moneter. Oke. Nah, contoh-contoh lain yang akan kita bahas di pertemuan ini, kita ada dua contoh besar yang akan kita bahas detail, yaitu tentang bagaimana program di negara Amerika Serikat tentang sebuah kampanye. Yang pertama itu kampanye tentang penggunaan helm bagi anak-anak sekolah, ya, usia anak-anak sekolah, karena fenomenanya banyak anak sekolah yang kecelakaan, ya, terjadinya kecelakaan di usia anak-anak yang sedang bersekolah yang menggunakan sepeda, yang dikarenakan kecelakaannya tersebut, ya,
memberikan efek yang cukup fatal kepada korban karena tidak menggunakan helm. Nah, helm tersebut ya, pembelian helm itu berarti bisa dikatakan sebagai biaya moneter karena berwujud. Begitu ya. Dan termasuk keduanya adalah contoh tentang car seat ya, car seat untuk anak-anak di dalam mobil sehingga fit gitu ya antara kursi, seat belt, kemudian guncangan-guncangan yang dihadapi dan apa namanya benturan ya memperkecil efek dari benturan kalau terjadi tabrakan atau rem mendadak sehingga mengurangi jumlah kematian ya di antara jumlah kecelakaan yang terjadi di Amerika Serikat pula. Oke, seperti itu. Itu dua contoh besar yang akan kita bahas di pertemuan yang ke-10 ini. Oke. Nah, berikutnya adalah biaya non-moneter. Non-moneter ini diatur ke dalam tiga kategori utama. Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran. Sebetulnya di pertanyaan terbuka di tugas yang ketiga, saudara sudah bisa ya memilih dan membedakan antara mana yang termasuk biaya biaya moneter, biaya waktu, tenaga dan pikiran. Itu menjadi modal saudara untuk bisa memahami materi di pertemuan yang ke-10 ini ya. Oke, selain waktu, tenaga, pikiran juga ada risiko psikologis ya, kemudian kerugian dan ketidaknyamanan fisik. Risiko psikologis misalkan penolakan dari satu kelompok gitu ya sehingga memang adanya kerugian-kerugian yang berikutnya. Misalkan teman bisnis kita itu merokok semua, nah kita menjadi perilaku yang baru tidak merokok, kita ditolak dari kelompok itu dan ada kerugian bisnis di situ, begitu ya. Atau ya kita bahasa sekarangnya mah dibully dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ketidaknyamanan fisik, ya ini berkaitan dengan kalau dalam Islam itu ada keistiqomahan dalam berperilaku baru gitu ya. Bagi yang contohnya yang merokok, merokok tentu eh, ketidaknyamanan fisik bagi orang yang berhenti merokok karena inginnya yaitu merokok gitu ya. Namun ketidaknyamanan fisik itu yang kemudian harus eh, dilawan oleh pelakunya, oleh yang orang berhenti merokok tersebut, sehingga dia bisa apa tetap jalan ya di apa namanya di tujuannya untuk tidak merokok lagi, gitu ya. Ketidaknyamanan fisik. Atau juga ada yang misalkan perilaku barunya itu berkaitan dengan misalkan ya tidak biasanya begitu. Misalkan harus olahraga karena arahan dokter kita mengidap misalkan penyakit tertentu sehingga kita dibutuhkan berjemur, kemudian olahraga minimal 10 menit atau 15 menit sehari yang biasanya kita tidak melakukan itu tentu ketidaknyamanan. Jadi memang ketidaknyamanan ini selisih ya gap antara kebiasaan dan eh, perilaku yang barunya ya. Kebiasaan yang lama dan sekarang menjadi perilaku yang baru. Begitu. Berikutnya strategi utama untuk mengelola biaya supaya biaya ini tidak terlalu mahal tadi ya dan manfaatnya yang ditingkatkan. Nah, apa strateginya? Yang pertama adalah menurunkan biaya untuk mengadopsi perilaku baru yang terkait dengan keluar dari perilaku saat ini ya dan tentu memasuki perilaku yang baru. Nah, nanti strategi-strategisnya ada dijelaskannya seperti diskon dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, strategi keduanya supaya terasa gitu ya, dipersepsikan bahwa biayanya kecil, maka manfaatnya harus ditingkatkan ya untuk mengadopsi yang baru. Jadi dua hal ini yang strategi untuk mengelola biaya ya. Jadi kalau manfaatnya banyak, perspektif dari masyarakat atau halayak sasarannya akan berpikir bahwa ya biayanya kecil ya, jauh lebih besar manfaatnya. Nah ini dia secara teknis strategi untuk menurunkan biaya. Yang pertama kita bisa menggunakan strategi memberikan diskon kupon. Nah ini biasanya menggunakan tentu yang namanya diskon kupon jadi menggunakan kupon ya. Nah penyelenggara
bisa bekerja sama dengan institusi lain ya, yang kemudian di mana ketika khalayak sasaran itu membutuhkan tangible atau fasilitas yang membantu perilaku yang baru tersebut, maka khalayak sasaran bisa membelinya ke toko yang sudah diarahkan oleh penyelenggara ya, dengan membawa diskon kupon, dan proses pembelian atau pertukaran itu terjadi sehingga ya biayanya bisa diturunkan gitu ya. Lalu keduanya adalah diskon tunai. Ya, ini tidak memerlukan kupon, langsung datang saja ke tokonya lalu diadakan diskon tunai. Sederhana itu ya. Lalu juga diskon kuantitas, beli 5 diskon ya, karena sesuai dengan kampanyenya apa misalkan gitu ya. Kan kampanyenya adalah mengelola sampah yang lebih baik. Nah, beli 5 tong sampah gratis satu misalkan begitu ya. Atau bisa juga bundling ya, diskon minuman misalkan. Ini kalau misalkan kampanyenya tentang diet gitu ya, misalkan dengan diet, nah restoran kita eh, memiliki program yang sama juga khusus untuk para diet. Nah, misalkan beli makanan, diskon untuk minuman, atau free untuk healthy drink ya. Karena belinya healthy food, gratis healthy drink atau diskon healthy drink ya. Lalu bisa harga promosi ya. Misalkan beli tong sampah ya, harga promo terbatas untuk 1 minggu ini ya, terbatas untuk 100 pembeli pertama gitu ya, dibatasi. Atau harga segmen. Nah, harga segmen ini contohnya berdasarkan lokasi geografis ya. Ini bisa saja kita sebagai penyelenggara membedakan harga eh, produk tangible tersebut antara geografis, misal kota A dan kota B itu harganya berbeda. Misalkan tong sampah di Bandung dan di Cimahi berbeda. Di Bandung lebih mahal, di Cimahi lebih murah. Harga di Bandung misalkan 50.000, harga di Cimahi misalkan 40.000. Nah, itu manfaatnya apa? Manfaatnya supaya banyak khalayak sasaran yang semakin berminat membeli tong sampah begitu ya, karena adanya subsidi silang ya. Masyarakat Cimahi disubsidi silang ya oleh toko tersebut, yang tentu tokonya sama, penyelenggaranya juga sama, atau misalkan penyelenggaranya berbeda tapi kampanyenya sama begitu ya. Nah, disubsidi silang sehingga pengguna atau pengadopsi perilaku lama akan berpotensi lebih banyak ya dengan adanya sistem apa tadi, subsidi silang tadi ya, karena harganya bersegmen secara geografis misalkan begitu. Bisa juga dengan bersegmen dari demografisnya ya, misalkan untuk pegawai tertentu atau usia tertentu gitu, sehingga ya tadi subsidi silang akan terjadi ya. Berikutnya, strategi penurunan biaya moneter. Itu bisa diskon yang tadi dan pemberian gratis. Ini jadi kesimpulannya sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk strategi penurunan biaya moneter, bisa diskon dan pemberian gratis. Nah, untuk yang non-moneternya gimana? Pertama, kita bisa kurangin waktunya. Artinya, kita harus membuat fasilitas yang dekat dengan warga, sehingga warga akan berkurang waktu untuk mendapatkan fasilitas demi melakukan perilaku yang baru. Ya. Kemudian tenaga juga kita fasilitasi, ya, sehingga tenaga yang dibutuhkan oleh apa namanya, warga atau halayak sasaran akan berkurang. Kemudian juga berkurang dari biaya fisik ya, dengan mendapatkan persetujuan dari institusi. Contohnya begini, biaya fisik itu sama halnya dengan biaya moneter ya. Jadi biaya moneter itu berkaitan dengan fasilitas dan tangible. Contohnya adalah sebuah wisata pantai. Nah, wisata pantai ini tidak punya toko. Nah, namun ingin sekali berkampanye kalau masyarakat yang ingin bermain di pantai seharusnya menggunakan rompi guna menjaga keselamatan diri. Nah, pembelian rompinya bisa membeli di toko A, di toko B, di toko C. Lokasinya ada di sini, dan di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan
pengurangan biaya fisik atau tangible dengan mendapatkan persetujuan dari institusi. Jadi kerjasama antara toko A, B, dan C kerjasama dengan pihak penyelenggara atau pihak eh, wisata dari tempat wisata dari pantai tersebut, gitu ya. Berikutnya penghargaan psikologis. Jadi kita berikan penghargaan secara mentalnya, begitu ya. Kemudian kumpulkan dukungan untuk mengurangi resiko sosial. Tadi kan resiko sosial itu kayak misalkan contohnya dikucilkan. Nah, maka kita kumpulkan dukungannya. Dukungannya ada yang masif, ada yang tidak masif gitu ya. Kalau yang masif berarti kita harus kerjasama dengan media-media yang bisa dikonsumsi ya pemaparannya secara luas. Misalkan dari radio atau lewat TV atau YouTube yang memang terkenal channelnya, misalkan begitu ya. Atau yang tidak masif, misalkan ya dari mulut ke mulut atau dari berita atau dengan menggunakan spanduk sesederhana itu, gitu ya. Kemudian berikutnya meyakinkan produk untuk mengurangi resiko penggunaan. Ya, jadi diberikan keyakinan tentang perubahan perilaku yang lama menjadi perilaku yang baru tersebut, bahwa perilaku yang baru tersebut bisa mengurangi risiko penggunaan. Contohnya, yang kita ketahui lah ya, misalkan rokok, maka betul-betul kampanyenya itu meyakinkan bahwa berhenti merokok itu mengurangi risiko penggunaan. Ya, risiko dalam kesehatan, ekonomi, kemudian juga eh, bisa juga pemberhentian merokok dikaitkan dengan eh, apa agama ya, dengan religius gitu ya. Kayak misalkan kalau di Muslim percaya bahwa satu saat itu ada waktu di mana apa yang kita miliki ini dihisab, termasuk aset yang kita miliki, mobil, rumah, begitu ya. Kemudian amanah yang kita dapatkan, jabatan, kemudian rezeki secara fisik yang kita terima, ya, paru-paru, mulut, gitu. Itu yang kemudian Tuhan kita akan hisab. Nah, seperti itulah kampanyenya kalau menggunakan kaitannya dengan religi, ya, untuk meyakinkan produk sehingga hal yang kesaran dapat mengurangi resiko penggunaan ya karena yakin. Berikutnya penurunan biaya sehubungan dengan persaingan. Nah, biaya sehubungan dengan persaingan ini biasanya digunakan oleh penyelenggara yang pembelian fisiknya ini cukup mahal gitu ya. Jadi harus kepada segmen-segmen orang tertentu yang secara skala ekonominya juga tinggi begitu ya. Seperti halnya kampanye tentang penggunaan kursi seat. Mohon maaf ini terlalu lebay ya, ada kursi booster, terus ada kata seat untuk anak, harusnya salah satu aja. Kursi booster atau booster seat untuk anak. Nah, ini di Amerika Serikat ya. Di mana fenomenanya cukup banyak kecelakaan. Secara angka Bapak mohon maaf lupa, tapi ada di buku diktat itu ya. Kemudian dari kecelakaan tersebut juga banyak apa namanya merenggut anak-anak ya. Dan sebetulnya secara kajian ya aparat yang berwenang bahwa kecelakaan yang merenggut anak kecil itu bisa diminimalisir dengan penggunaan car seat atau booster seat ya. Nah, car seat ini secara fungsional akan memberikan fit gitu ya, duduk anak karena kursinya cocok dengan tingginya anak, dengan ukuran anak. Seat belt ini juga bisa bekerja dengan baik karena fit posisinya dan juga tentu bisa menahan benturan ya dari seat belt tersebut ya. Nah, car seat ini ya sebetulnya rentangnya untuk biaya itu tebal juga ya. Ada yang harga 200 ribuan sampai ada yang jutaan sampai puluhan juta atau belasan juta yang memang sangat bagus kualitas bahan dan lain-lain termasuk merek begitu ya. Nah, itu fenomenanya.
Nah, dengan fenomena demikian, maka dibuatlah kampanye. Ya, bagaimana kampanye tersebut eh, tujuannya adalah semakin banyak orang tua yang membelikan anaknya booster seat, ya, sehingga jumlah korban meninggal dunia di usia anak-anak yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi, ya. Nah, kampanyenya itu, ya, para penyelenggara, yang pertama adalah tahapannya dan prosesnya adalah kemudian strateginya itu adalah mengembangkan komunitas. Nah, dengan adanya komunitas ini, komunikasinya akan lebih masif, begitu ya. Dengan komunitas ini, dukungannya juga akan lebih besar. Dan dengan komunitas ini, pemaparan yang diberikan, ya, yang berefek pada kesadaran halayak sasaran juga akan lebih tinggi, begitu ya. Lalu yang kedua, pembentukan kelompok penasihat warga. Ini untuk menguatkan para halayak sasaran bahwa program ini bukan semata-mata program yang ala kadarnya, tapi ini program serius dari pemerintahan bahwa ingin mengurangi jumlah kematian dari usia anak-anak yang dikarenakan adanya kecelakaan lalu lintas, ya. Lalu setelah itu program pendidikan masyarakat berbasis luas, ya, kerjasama dengan media-media yang bisa memaparkan informasi secara luas, secara masif, sehingga betul-betul pemaparan warganya akan berluas juga, ya, berpotensi lebih banyak yang menerimanya. Kemudian juga WOM-nya, word of mouth-nya akan kuat dan uh, euforia semua warga, ya, semua pihak akan satu pada tujuan yang sama, yaitu memperbanyak orang tua yang menyediakan car seat untuk anak-anaknya. Sehebat itu ya di negara orang lain. Nah, hasilnya kursi booster di King Country meningkat dari 13% menjadi 25%. Luar biasa, ya. Nah, setelah kita berbicara mengurangi biaya, lalu strategi kedua adalah meningkatkan moneter, ya, manfaat moneter. Nah, peningkatan ini bisa dalam bentuk potongan harga. Pak, kok sama dengan yang biaya tadi pengurangannya? Ya, karena dengan potongan harga itu kita juga bisa meningkatkan moneter karena uang kita bisa saving begitu ya. Bisa kita gunakan untuk hal yang lain, ya. Kemudian bisa dalam bentuk tunjangan. Nah, kalau di negara maju, orang yang tidak mampu, yang tidak bekerja, yang lansia gitu ya, itu diberikan tunjangan hidup layak gitu ya. Kemudian insentif tunai, ya, dan penyesuaian harga akibat dari pengadopsian perilaku yang diusulkan. Misalkan tadi yang penggunaan sepeda karena tokonya sudah bekerja sama dengan penyelenggara, maka bisa jadi ya ketika akan membeli helm harganya akan disesuaikan untuk menunjang program tersebut. Nah, contohnya adanya potongan harga $4 karena kita menggunakan kembali tas yang kita gunakan untuk menyimpan belanjaan kita di supermarket. Nah, diskonnya $4. Kita sudah sampai mana? Apakah sudah seperti itu Indonesia? Belum. Kita baru saja pada tahap kalau menggunakan tas yang dibawa dari rumah itu nggak usah bayar, tapi kalau menggunakan kresek dari toko itu bayar. Nggak apa-apa, semuanya bertahap, gitu ya. Kemudian menawarkan insentif $200 kepada wanita yang kecanduan narkoba dan datang ke tempat rehabilitasi secara sukarela dan mengikuti rehabilitasi tersebut. Nah, itu contoh yang kedua ya, apa namanya, pemberian insentif, tapi harus sukarela tadi ya. Di Indonesia sudah seperti apa? Walau alam bisa bahwa tidak tahu bagaimana proses rehabilitasi itu berjalan ya bagi yang apa namanya korban nafsa ya. Kemudian adanya tarif listrik pada jam hemat. Nah, ini di Indonesia juga sudah ada ya, di mana jam-jam hemat itu pagi menuju menjelang siang jam 9 jam 10, kemudian tarif hematnya lagi nanti dari sore ke malam gitu ya. Nah, jam office hour biasanya mahal. Makanya mungkin ada di antara kalian ya mahasiswa di sini yang mendengarkan
yang orang tuanya pernah bilang, "Kalau nyalain lampu tuh jangan siang-siang gini atuh, mahal." Nah gitu ya. Tuh, jadi ngisi air jangan jam segini mahal. Nah itu karena jam-jam mahal ya. Ada jam hemat dari PLN yang diberikan kepada kita, ya. Kemudian, cara lain adalah dilakukan dengan meningkatkan pengakuan dan penghargaan. Contohnya ini bagi warga di Amerika Serikat, sekali lagi ya, yang berada di sekitar suaka marga satwa, yang tinggalnya itu di dekat hutan-hutan. Kalau kita mungkin di dekat perbatasan, gitu ya. Nah, apa saja ini meningkatkan manfaatnya? Yaitu dari sisi non-moneter. Contohnya ya, diberikan daftar tanaman untuk menarik kupu-kupu. Wah, sudah mah rumahnya asri ya, tropis, terus diberikan daftar tanaman untuk menarik kupu-kupu. Nah, ini kan bukan uang yang diberikan, itulah yang dimaksud manfaat non-moneter gitu ya. Lalu diberikan cara terbaik memberi makan burung supaya banyak burung-burung yang hinggap di rumahnya gitu ya. Referensi jenis pupuk dan pestisida yang alami. Wah, hebat. Cara mendesain kolam kecil satwa liar ya. Ini bukan berarti satwa liarnya supaya mau ke rumah, supaya ya tentu menyelamatkan kalau ada kolam kecil kan nggak datang ke dalam rumah begitu ya satwa liarnya. Karena potensi satwa liar ke rumah ya ada saja karena rumahnya di perbatasan suaka marga satwa gitu ya. Kiat untuk menarik burung kolibri, luar biasa. Referensi untuk landscape supaya lebih indah, lebih cantik gitu ya. Petunjuk tentang membangun kotak sarang burung. Jadi lebih makin bagus ya, rumahnya sudah tropis, ada kupu-kupunya yang ditarik ke rumah, ada landscape-nya, ada kolam kecilnya untuk satwa liar, juga ada kotak sarang burung yang bisa melindungi burung-burung yang apalagi burung-burung yang apa namanya langka itu ketika datang ke rumah kita atau ke pelataran rumah gitu ya. Bagi warga Amerika Serikat yang tinggal di suaka marga satwa. Di kita perhatiannya seperti apa masyarakat di perbatasan. Ya mungkin ada juga ya, ada misalkan bantuan untuk keamanan dan seterusnya ya. Oke. Pertimbangan penetapan harga untuk objek berwujud ya. Jadi ketika akan strategi penetapan harga ini oleh siapa sih objek berwujudnya yang moneter itu gitu ya. Nah, tentu ditetapkan oleh produsennya, oleh pengecer dan penyedia layanan. Sehingga kalau penyedia layanan itu bisa juga mitra yang berkaitan dengan penyelenggara. Misalnya kan tadi ya, toko A, toko B, toko C. Misalnya. Nah, perhatikan juga tujuan penetapan harganya. Apakah ketika kita akan membuat campaign, kemudian kita kerjasama dengan toko atau mitra tertentu, kemudian kita menentukan harga untuk fasilitas fisiknya, ya berwujudnya. Nah, apa tujuan kita memberikan penetapan harga itu? Apakah untuk memaksimalkan keuntungan, gitu ya? Kalau memaksimalkan keuntungan berarti marginnya cukup besar berarti, gitu ya. Cuma nanti pertimbangkan juga kalau marginnya terlalu besar, kira-kira perubahan perilakunya akan berhasil atau tidak. Jadi persentase pengadopsi perilaku barunya. Yang kedua adalah motifnya memulihkan biaya. Karena penyelenggara sadar bahwa kegiatan campaign ini biayanya mahal. Jadi dipulihkan dengan adanya subsidi yang dikaitkan dengan margin yang juga ditetapkan dalam harga produk tertentu ya. Lalu motif yang ketiga memaksimalkan jumlah pengadopsi target. Nah, ini berarti marginnya kecil tapi jualnya banyak begitu ya karena diharapkan bisa memaksimalkan jumlah pengadopsi target. Jadi marginnya nggak terlalu besar ya. Lalu keadaan sosial di setiap segmen. Ya, tadi masih ingat di setiap segmen artinya ada subsidi silang ya antara kota A dan kota B atau demografinya pekerjaan, pekerjaan A dan pekerjaan B ya. Pendapatan A dan pendapatan B begitu. Lalu pemasaran ulang. Nah, ini adanya pemahaman dari penyelenggara bahwa melakukan campaign itu mahal dan belum tentu halayak keseluruhan itu 100% mengikuti melakukan pengadopsian perilaku baru sehingga dimunculkan atau diadakan strategi yang kedua yaitu atau langkah yang kedua yaitu pemasaran ulang. Nah, pemasaran ulang itu tentu akan membutuhkan biaya lagi dan biaya itu diambil dari margin yang ditetapkan pada harga pada produk fisik yang masyarakat bisa beli tersebut, gitu ya.
Nah, kemudian perhatikan juga harga yang lebih spesifikasinya ya. Penetapan harga berdasarkan margin keuntungan. Apakah mau berdasarkan itu? Atau penetapan harga berbasis kompetitif. Kita ngelihat penyelenggara yang lain gitu ya, memberikan harga berapa lalu kita sama. Nah, kalau di komersil ini melihat harga pasar disebutnya ya. Atau penetapan harga berbasis nilai. Karena yakin bahwa helm yang kita jual itu terbaik, emang nggak akan hancur gitu ya. Kalau hancur ya dalamnya bukan helmnya. Kan nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Kendaraan yang apa helm yang sangat bagus sekitar 800.000 kalau nggak salah harganya. Kalau kecelakaan helmnya tuh nggak akan apa-apa, tapi otaknya itu yang menjadi bermasalah kan. Kekuatan otak itu kan ada batasnya. Kekuatan rahang otak ini gitu ya. Apa namanya? Tulang tulang apa otak ini gitu. Oke, jadi ringkasan babnya yang pertama adalah ada 5 ya. Yang pertama, harga produk pemasaran sosial adalah biaya ini definisi konsep ya. Biaya yang diasosiasikan oleh audiens target atau halayak sasaran dengan perilaku yang baru ya. Biaya mungkin bersifat moneter atau non moneter. Biaya yang terkait adalah keluarnya dari perilaku lama dan memasuki perilaku yang baru. Kedua, tugas pemasaran adalah memastikan bahwa apa yang kita tawarkan kepada hal yang sasaran itu manfaatnya minimal sama atau lebih baik manfaatnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh halayak sasaran tersebut. Nah, yang ketiga, dua langkah yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi apa saja dan berapa biaya moneter serta non moneternya ya yang terkait dengan perilaku yang baru. Juga mengembangkan produk, harga, tempat, dan taktik promosi atau bauran pemasaran itu untuk menurunkan biaya sehingga meningkatkan manfaat yang akan diterima oleh halayak sasaran. Ringkasan yang keempat, biaya moneter adalah biaya yang terkait dengan harga ya atau uang ya dikenakan untuk objek dan layanan yang berwujud. Istilah lain adalah tangible yang menyertai kampanye ya sehingga produk atau perilaku baru diharapkan diterima oleh halayak sasaran. Nah, biaya non moneter biasanya terkait dengan waktu selain uang ya, risiko, kerugian psikologis dan ketidaknyamanan fisik atau hilangnya kesenangan. Tadi contohnya yang orang yang berhenti merokok tadi ya. Yang terakhir ringkasan babnya, meskipun sebagian besar harga untuk objek dan layanan yang berwujud atau tangible itu ditetapkan oleh produsen atau pengecer dan penyedia layanan, beberapa prinsip sebetulnya dapat membantu pemasaran sosial atau pemasaran sosial yang dihadapkan pada keputusan penetapan harga, dimulai dari menetapkan tujuan penetapan harga. Yang seperti tadi sudah kita bahas, apakah untuk memaksimalkan keuntungan atau pengadopsian perilaku barunya atau banyak atau tadi pemasaran ulang. Saudara, demikian pembahasan kita di dalam pengelolaan biaya di manajemen pemasaran sosial. Semoga dengan ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat dan diharapkan tadi ya bisa mengingat, kemudian bisa mengulang kembali karena dengan pemahamannya saudara, kemudian bisa menggunakan konsep ini dan mengkaitkan antar konsep. Terima kasih, saya Abdul Ahmad Hafid Romansyah, pamit undur diri, dan sampai ketemu lagi di pertemuan kuliah berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.